Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan saya Laras Mawarsari dengan NPM 1818631050044 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengajak kalian belajar bareng mengenai materi statistika, tepatnya dalam mencari nilai means atau rata-rata, median, modus, dan kuartil. Eits, kali ini kita belajarnya menggunakan aplikasi loh. Aplikasi apa ya kira-kira? Nah, untuk aplikasi yang akan saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan statistika yaitu aplikasi GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hohenwarter di Universitas Florida Atlantic. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian tahu nggak sih statistika itu apa? Jadi, statistika itu adalah ilmu pengetahuan tentang metode untuk mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menganalisis data, sampai menarik kesimpulan. Nah, jadi dalam statistika itu kita membutuhkan sebuah data. Contohnya seperti misal kita akan mencari nilai rata-rata matematika di satu kelas. Nah, sebelum mencari nilai rata-rata tersebut, kita harus mendapatkan nilai matematika siswa dalam satu kelas, di mana nilai-nilai tersebut menjadi sebuah data yang akan kita olah. Nah, di sini kita akan belajar terkait means atau rata-rata, median, modus, dan kuartil. Nah, ini data nilai matematika kelas 9 yang akan kita cari nilai means atau rata-rata, kemudian median, modus, dan kuartil dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Simak baik-baik ya. Nah, ini aplikasi GeoGebra-nya. Kalian bisa download di Play Store ataupun di browser. Tampilan awal dari GeoGebra seperti ini. Sedikit menjelaskan, pada tampilan awal GeoGebra ada 5 hal yang harus kita ketahui, yaitu menu bar, toolbar, style bar algebra view, style bar, graphic view, dan juga input bar. Menu bar terletak pada bagian atas, nah yang ini ya. Nah, pada menu bar juga terdapat bagiannya lagi, ada file, edit, view, option, tool, window, dan help. Kemudian toolbar terletak di bawah bagian menu bar, yang ini ya. Kemudian style bar algebra view terletak pada sisi bagian kiri GeoGebra di bawah bagian toolbar. Terus style bar graphic view terletak pada bagian kanan GeoGebra dan juga terletak pada bagian bawah toolbar. Yang terakhir, input bar terletak pada bagian paling bawah, yang ini. Karena kita akan membahas statistika matematika, jadi kita pilih spreadsheet dengan cara klik menu bar view, lalu klik spreadsheet, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan spreadsheet ini bisa kita lebarkan atau kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Di dalam spreadsheet terdapat bold, italic, rata kiri, rata kanan, terus ada tabel, warna tabel. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih gunanya spreadsheet pada materi ini? Kegunaan spreadsheet pada materi ini untuk mempermudah kita dalam menginput data dan juga mempermudah dalam menentukan tabel histogramnya.
Nah, sekarang kita masukkan data ini yang ditanyakan ke dalam masing-masing tabel pada spreadsheet. Ada 76, 80, 70, 60, dan seterusnya. Atau kalian bisa memindahkan data-data tersebut ke Word atau Excel terlebih dahulu, kemudian kalian tinggal di copy paste. Berhubung data tersebut sudah saya pindahkan ke Word, sehingga tinggal kita copy pastekan di spreadsheet GeoGebra, maka akan muncul data-data yang akan kita olah. Nah, setelah selesai memindahkan data ke spreadsheet, kita rapikan data ini agar terlihat rapi dan elegan ya. Ada dua cara yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan persoalan statistik pada topik means atau rata-rata, median, modus, kuartil bawah, dan kuartil atas. Nah, untuk cara yang pertama-tama kita buat daftarnya dengan cara blok tabel data tersebut, lalu klik kanan dan pilih create, kemudian pilih list. Di kolom algebra akan muncul dengan kode L1. Nah, itu adalah list yang kita telah buat pada tabel spreadsheet. Untuk menentukan nilai means atau rata-rata pada data, pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik di input bar yang terletak di bagian paling bawah. Kita ketik means dan diikuti dengan tanda dalam kurung dan memasukkan list tersebut, yaitu dengan simbol L1 di dalam kurung, lalu tekan enter. Dan muncul means-nya itu sebesar 75,86. Kita ganti namanya menjadi means ya, dengan cara klik kanan, kemudian rename, lalu kita ketik means, lalu oke. Nah, selanjutnya kita cari mediannya. Caranya sama seperti means. Pada input bar ketik median, diikuti dengan tanda dalam kurung dan memasukkan list tersebut, yaitu dengan simbol L1 di dalam kurung. Lalu tekan enter dan muncul mediannya itu sebesar 76,5. Kita ganti namanya menjadi median. Terus sekarang kita akan mencari modus. Caranya sama. Pada input bar ketik mode, diikuti dengan tanda dalam kurung dan memasukkan list tersebut, yaitu dengan simbol L1 di dalam kurung, lalu tekan enter. Dan muncul modusnya itu sebesar 88. Kita ganti namanya menjadi modus. Dan yang terakhir kita cari kuartilnya. Caranya sama. Pada input bar ketik kuartil 1, diikuti dengan tanda dalam kurung dan memasukkan list tersebut, yaitu dengan simbol L1 di dalam kurung, lalu tekan enter. Dan muncul kuartil 1 atau kuartil bawah sebesar 67,5. Kita ganti namanya menjadi kuartil 1. Kemudian kuartil 3, pada input bar ketik kuartil 3, diikuti dengan tanda dalam kurung dan memasukkan list tersebut, yaitu dengan simbol L1 di dalam kurung, lalu tekan enter. Dan muncul kuartil 3 atau kuartil atas sebesar 87,5. Kita ganti namanya menjadi kuartil 3. Nah, ini adalah cara pertama untuk mengerjakan statistika dengan mencari nilai means atau rata-rata, median, modus, serta kuartil. Untuk cara kedua banyak jawaban ya, ada nilai minimum, maksimum, simpangan baku, dan lain-lain. Caranya seperti apa? Nah, pertama-tama kita blok data pada tabel spreadsheet.
Kemudian klik One Variable Analysis di bawah menu bar yang ini. Lalu muncul data-data yang sudah kita masukkan di dalam spreadsheet. Langsung aja klik analisis. Lalu muncul di sebelah kanan tampilan spreadsheet. Di sini juga tertera bahwa jumlah data ada 80 siswa. Minnya 75,86 sama seperti cara pertama ya. Terus ada simpangan baku 13, kemudian ada jumlah data dari X 6069, kemudian jumlah data X-nya kita kuadratkan jadi 400-an. Kemudian ada data nilai terendah yaitu 35 dan nilai data tertingginya 99. Ada kuartil bawah atau Q1 67,5 dan kuartil atasnya itu atau Q3 87,5 dan mediannya itu 76,5. Di sini juga muncul histogramnya. Terus juga ada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Jika kalian disuruh membuat histogram maupun tabel distribusi frekuensi, kalian bisa menggunakan cara kedua. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan cara menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan statistika? Jangan lupa dicoba ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.